Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi guru. Nah, jadi kompetensi guru itu merupakan kompetensi yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seluruh guru ataupun calon pendidik. Nah, kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, jadi nanti keempat ini akan dibahas satu persatu. Keep on watching. Baiklah, kompetensi pertama yang akan kita bahas ialah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini pada dasarnya ialah bagaimana kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Nah, kompetensi ini nih merupakan kompetensi khas yang menjadi pembeda antara profesi guru dengan profesi lainnya. Nah, kompetensi ini juga dapat menentukan seberapa berhasilnya kita, tingkat keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Nah, yang perlu diketahui dan diingat, kompetensi pedagogik ini tidak secara tiba-tiba kita bisa mendapatkannya, tapi kita tuh belajar mengenai kompetensi ini nih secara terus-menerus, secara bertahap. Kan kalau ada pepatah yang bilang ala bisa karena biasa. Nah, jadi itu seperti itu juga. Jadi kita tuh enggak terhenti, cuman tidak terhenti pada jenjang kuliah aja belajar mengenai kompetensi pedagogik ini, tetapi juga selama masa mengajar kita nanti, kita tuh tetap berupaya untuk memperbaiki dan terus belajar mengenai kompetensi ini, terus berbenah diri. Nah, kompetensi pedagogik ini sendiri ada 7 aspek. Pertama itu adalah guru tuh harus menguasai bagaimana karakteristik dari peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini menyangkut aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan latar belakang sosial budayanya. Terus aspek yang kedua yaitu guru itu harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip dari pembelajaran yang mendidik. Maksudnya di sini tuh guru tuh bisa memilih strategi, pendekatan, metode, dan teknik mengajar yang kreatif, tetapi tuh sesuai dengan karakteristik peserta didik yang telah dikuasai sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ialah guru tuh mampu melakukan pengembangan kurikulum. Maksudnya di sini tuh guru tuh mampu menyusun silabus dan RPP. Juga guru tuh mampu memilih mana materi yang penting, yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam RPP. Terus yang selanjutnya ialah guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Di sini tuh guru tuh seharusnya merangkul peserta didik. Pendidik harus bisa mendorong anak-anaknya, bukannya malah membuat anak-anaknya tertekan dalam menghadapi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya pengembangan potensi peserta didik. Nah, kita sebagai guru tuh harus tahu, oh anak ini potensinya ini loh, yang ini loh. Kita harus ingat bahwa setiap peserta didik itu potensinya itu berbeda. Yang ini ada potensinya di gambar, yang ini ada di menghitung, yang satunya lagi ada dalam mengarang. Nah, jadi kita tuh
harus bisa mengembangkan potensi mereka itu satu persatu. Terus yang selanjutnya, komunikasi dengan peserta didik. Di sini guru tuh harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Ya, aspek dari kompetensi pedagogik yang terakhir atau yang ketujuh itu ialah penilaian dan evaluasi. Nah, di sini guru tuh harus mampu menyelenggarakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, jadi itu tadi merupakan kemampuan pedagogik. Lalu kita selanjutnya ke pembahasan yang kedua, ialah kemampuan kepribadian. Nah, kemampuan kepribadian ini merupakan kemampuan individu atau personal yang mencerminkan jiwa yang stabil, bertanggung jawab, bijaksana, dewasa, dan berwibawa. Nah, ini nih yang kita harapkan ini dapat menjadi teladan bagi peserta didik kita nantinya. Nah, kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, dan bertanggung jawab. Kompetensi yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini ialah kemampuan guru dalam berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun secara perilaku, tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada tenaga-tenaga kependidikan yang ada di sekolah, lalu juga kepada wali murid, terus itu juga kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kompetensi guru yang terakhir atau yang keempat ialah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini kemampuan guru dalam menguasai materi dalam pembelajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi dalam pembelajaran saja, tetapi juga penguasaan terhadap materi kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, penguasaan dalam konsep dan struktur keilmuan. Lalu menguasai masalah-masalah kependidikan serta bagaimana solusi yang terbaik. Lalu yang terakhir itu memiliki wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan. Jadi itulah tadi keempat kompetensi yang tergabung dalam kompetensi guru. Nah, keempat-empatnya ini harus kita kuasai dengan baik. Jadi sekian materi mengenai kompetensi guru yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.